warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching, yaitu Ibu Dr. Ernawati MPD. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membuat video pembelajaran, dan video yang dibuat yaitu untuk kelas 7 SMP. Dan materi yang akan dibahas yaitu tentang meneladani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut adalah videonya. Selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat gak nih belajarnya? Masih ya? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh ketua kelas silakan pimpin doanya. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba nih Ibu mau tahu siapa yang hari ini nggak masuk. Boleh dilihat teman sebangkunya. Bagaimana? Ada yang tidak masuk? Ada? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti ada 20 siswa yang hadir ya di mata pelajaran PAI ini. Baik, untuk memulai materi selanjutnya, karena kita akan memulai materi baru, tapi sebelum itu Ibu mau nanya dulu nih. Masih ingat gak sama materi yang minggu lalu? Apa ya? Boleh Nisa? Nisa bilang materi yang minggu lalu itu tentang hukum nun mati dan tanwin. Betul Nisa, tentang hukum nun mati dan tanwin ya. Ada yang masih ingat hukum nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi berapa bagian? Menjadi berapa Rafa? Menjadi 5, betul. Menjadi 5 bagian ya. Nah, apa saja sih hukum nun mati dan tanwin itu? Yang pertama ada idhar. Idhar hurufnya ada berapa? Ada 6. Apa pengertian dari idhar? Idhar itu artinya jelas ya. Dan pengertiannya adalah apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Apa saja huruf yang 6? Yaitu hamzah, ha, ain, ha, ogin, kho. Nah, ada 6. Kalau ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hamzah, huruf ha, huruf kho gitu. Itu adalah hukum dari huruf idhar ya. Lalu selanjutnya yaitu idgham. Idgham itu terbagi menjadi 2 bagian. Apa saja? Yaitu ada idgham biguna dan juga ada idgham bilaguna. Kalau idgham biguna hurufnya ada berapa? Ada berapa Ahmad? Ahmad nih ngobrol mulu ya. Ada berapa coba? Ada 4. Apa saja? Yaitu ya, mim, nun, waw. Betul. Lalu kalau idgham bilaguna hurufnya ada berapa? Ada 2, yaitu lam dan ro. Oke. Sedikit mengulang ya biar nggak lupa nih materi yang minggu lalu. Nah, idgham sudah. Selanjutnya apa lagi? Yaitu ada apa? Ada iklab. Iklab itu hurufnya ada 1 apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba ya, hurufnya cuma 1. Nah, yang terakhir adalah ifa. Ifa itu sisa dari yang
sebelumnya hurufnya itu ada 15 ya. Apa saja? Ta, ta, dal, dal, dai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Oke. Sudah paham ya materi nun mati dan tanwinnya? Kalau misalkan sudah semuanya, yang kemarin Ibu tugaskan untuk menentukan hukum nun mati dan tanwinnya itu di Quran surat Al-Alaq. Apakah sudah selesai atau ada yang belum? Siapa nih yang belum nih? Udah selesai semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai semuanya, boleh dikumpulkan di depan, nanti Ibu periksa ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang meneladani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan pesan. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk apa? Yaitu untuk mengatur berbagai urusan. Urusan siapa? Yaitu urusan manusia, urusan makhluk-makhluk yang ada di bumi ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, dan malaikat itu berbeda ya dengan manusia. Kenapa sih berbeda? Ada yang tahu kenapa malaikat itu berbeda dengan manusia? Karena malaikat itu, iya betul sekali Ahmad. Malaikat itu makhluk gaib ya, makhluk yang tak terlihat. Itu kita nggak bisa lihat malaikat karena malaikat diciptakan dari cahaya, dan malaikat termasuk makhluk gaib, jadi berbeda dengan manusia gitu. Dan malaikat itu adalah makhluk yang paling patuh dan yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang sekali dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan malaikat itu selalu mendoakan orang-orang yang selalu taat beribadah, orang-orang yang selalu berada di masjid untuk menunggu sholat berjamaah gitu. Jadi walaupun malaikat tidak terlihat gitu, kita nggak bisa lihat, tapi malaikat itu ada, dan malaikat itu selalu mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Itu merupakan pengertian dari malaikat. Selanjutnya ada dalil atau ada firman Allah yang menjelaskan tentang malaikat. Apa dalil yang menjelaskan tentang malaikat? Dalil yang menjelaskan tentang malaikat itu ada pada Quran surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20 ya. Ibu tulis ya. Dalil tentang malaikat. Tulis ini. Itu ada pada Quran surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20 ya. Ayat 19 dan 20. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihul laila wan nahara la yafturun. Artinya, dan milik siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk selalu menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Dan malaikat-malaikat tiada henti-hentinya bertasbih dari malam sampai siang. Quran surat
Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Nah, jadi dalam Quran tersebut firman Allah bahwa malaikat itu selalu bertasbih, selalu beribadah dan tidak mempunyai rasa angkuh dan tidak pula mempunyai rasa letih, gitu ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah, ya sebaik-baiknya penciptaan Allah itu adalah malaikat. Nah, lalu malaikat itu mempunyai sifat apa saja sih sifat-sifat malaikat? Selain patuh dan taat kepada Allah, malaikat itu memiliki sifat yang berbeda dari manusia. Apa saja? Malaikat tidak makan dan tidak minum, ya. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum, berbeda dengan manusia. Selain itu, malaikat juga tidak mempunyai jenis kelamin, tidak ada laki-laki dan perempuan, gitu ya. Ada juga malaikat itu seperti laki-laki yang berwarna putih, gitu ya. Malaikat itu berwujud seperti itu. Dan malaikat itu senang sekali berada di majelis zikir, senang sekali di masjid, di musola, gitu ya. Tempat malaikat itu di tempat-tempat yang suci. Karena selain malaikat itu senang di tempat yang seperti itu, malaikat juga mendoakan hambanya yang menunggu sholat berjamaah, kayak gitu. Jadi malaikat itu adalah makhluk sebaik-baiknya. Lalu selain dari perbedaan tadi, apa saja perbedaan selanjutnya antara jin, manusia, dan malaikat? Selain dari perbedaan penciptaannya. Kalau malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kalau manusia makan dan minum. Jin sama juga ya, makan dan juga minum. Lalu kalau malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia ada yang patuh dan juga ada yang durhaka. Jin juga sama, ada yang patuh dan juga ada yang durhaka juga sama ya. Nah, itu merupakan salah satu dari perbedaan antara jin, manusia, dan malaikat. Nah, selanjutnya yaitu ada berapa sih malaikat yang wajib kita ketahui? Sebenarnya malaikat itu banyak ya jumlahnya gitu. Ada yang dalam periwayatannya itu ada 70.000 malaikat, dan bahkan malaikat itu tak terhingga jumlahnya gitu ya. Cuma yang benar-benar mengetahui itu hanya Allah dan Rasulnya. Nah, tetapi kita sebagai muslim wajib mengetahui 10 malaikat saja. Ya, apa saja 10 malaikat itu? Ada yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan ya. Jadi yang wajib kita ketahui ada 10. Coba Ahmad tolong diperhatikan. Tadi ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Ada 10. Ada 10. Apa saja tugas-tugas dari 10 malaikat itu? Yang pertama, Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu kepada siapa? Yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau malaikat Mikail tugasnya memberi rizki, mengatur kesejahteraan para makhluk yang ada di bumi. Lalu apalagi? Israfil tugasnya meniup terompet sangkakala, yaitu dimulai dari hari kiamat sampai dengan hari kebangkitan di padang mahsyar ya. Kalau Israel tugasnya mencabut nyawa. Munkar Nakir tugasnya sama ya, yaitu menanyakan orang yang sudah meninggal di alam kubur. Kalau Raqib mencatat amal baik itu
orang yang dimulai dari dari kita akil balik sampai akhir hayat gitu. Kita ditanya itu, dicatat amal kebaikan kita. Lalu atid mencatat amal buruk dimulai dari akil balik sampai akhir hayat. Nah, rakib, atid, lalu selanjutnya malik. Apa tugas malaikat malik? Menjaga dan mengatur para penghuni neraka itu. Menjaga dan mengatur berupa siksaan atau azab dari para penghuni neraka. Itu merupakan tugas dari malaikat malik. Selanjutnya malaikat Ridwan, tugasnya menjaga dan mengatur para kesejahteraan para penghuni syurga. Nah, itu merupakan tugas dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Setelah mengetahui malaikat beserta tugas-tugasnya, lalu bagaimana nih perilaku apa saja sih yang kita lakukan dari tugas malaikat tersebut? Apa yang kita lakukan sebagai manusia untuk bisa meneladani perilaku dari malaikat? Nah, nanti Ibu tulis di papan tulis perilaku dan malaikatnya, apa yang harus kita lakukan. Nanti boleh kalian perhatikan lagi. Sekarang Ibu tulis dulu ya. Nah, alhamdulillah ya, sudah Ibu tulis. Ini adalah perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan daripada mengimani tugas dari para malaikat? Yang pertama, Jibril, yaitu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikail berusaha ya mencari rezeki yang baik dan juga halal. Lalu iman kepada malaikat Israfil, perilaku yang harus kita lakukan adalah dengan memohon kepada Allah agar selamat dari musibah. Lalu iman kepada malaikat Israel, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Munkar dan nakir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur. Malaikat rakib selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Lalu malaikat atid menjauhi niat buruk perkataan atau perbuatan tercela. Lalu malaikat Ridwan selalu memohon kepada Allah agar masuk surga. Lalu malaikat Malik selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah, itu merupakan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah ya, materinya sudah hampir selesai yang kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengadakan kuis atau soal ya. Jadi yang tadi materi kita bahas, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau yang bisa jawab boleh acungkan tangan lalu menjawab dan akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, baik. Nah, langsung aja soalnya, yaitu yang pertama. Makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya apa? Boleh Nisa jawab. Yaitu malaikat, betul, mendapat nilai ya. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua, sebutkan sifat-sifat malaikat. Boleh Rafa, apa saja sifat-sifat malaikat? Yaitu Rafa bilang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Tidak makan dan tidak minum, betul. Tidak mempunyai jenis kelamin, betul. Selalu berada di tempat-tempat yang suci, seperti masjid atau musola. Oke, Rafa, betul ya. Selanjutnya, malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk, yaitu
Apa? Apa Ahmad? Rokib dan Atid, betul. Oke, selanjutnya satu lagi. Contoh soal nih. Misalkan Ahmad mengerjakan soal ujian ya. Nah, walaupun ada kesempatan untuk mencontek karena misalkan pengawasnya lagi di luar. Nah, tetapi sikap Ahmad itu tidak mau mencontek gitu, tetap mengerjakan dengan usahanya sendiri. Nah, itu termasuk perilaku beriman kepada malaikat apa? Boleh angkat tangan? Ya, Nisa? Yaitu kepada malaikat Raqib dan Atid. Betul. Oke. Oke ya. Soalnya ini aja yang belum bisa jawab, nanti kita bisa jawab lagi di lain kesempatan ya. Baik, alhamdulillah dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatiannya, terima kasih yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Mohon maaf kalau Ibu banyak sekali perkataan dan banyak sekali kekurangannya. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya dari materi yang tadi kita bahas? Baik, sudah cukup ya. Alhamdulillah. Kalau sudah paham semuanya, Ibu ada tugas untuk kalian. Boleh silakan dibuka buku LKS-nya di halaman 25. Nah, di situ ada tugas mandiri ya. Boleh nanti kalian kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan dan nanti Ibu koreksi dan minggu depan baru Ibu bagikan ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah video pembelajarannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam video pembelajaran tersebut. Dan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan membuat video pembelajaran sehingga saya bisa terus belajar dan mempelajarinya. Baik, saya Irada Syariah dari Prodi PAI semester 5 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.